Sadis. Putin kirim kiamat baru ke Ukraina. Bom 16 apartemen. Sebuah serangan besar-besaran rudal Rusia mengguncang Ukraina Jumat 7 April 2023. Serangan tersebut dilakukan di kota Kostiantynivka, Donbas, Ukraina Timur, dan melibatkan 6 gampuran rudal tepat setelah pukul 10 pagi waktu setempat. Menurut aparat keamanan setempat, Rusia menembakkan rudal S-300 dan urangan secara membabi buta. Ledakan menghantam 16 gedung apartemen, 8 tempat tinggal pribadi, taman kanak-kanak, gedung administrasi, 3 mobil, dan pipa gas. Mengutip AFP, setidaknya 6 orang tewas, 3 pria dan 3 wanita, sementara itu 11 orang dilaporkan luka-luka. Ini hanya daerah pemukiman, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengetahui hal itu. Warga sipil biasa dari kota biasa Donbas yang menjadi sasaran. Tambahnya, wartawan pun melaporkan kawah besar terlihat di halaman sebuah apartemen 14 lantai, di mana jendela-jendela pecah, rumah pribadi di dekatnya juga mengalami kehancuran. Beberapa warga yang rumahnya menjadi korban dilaporkan menangisi kejadian tersebut. Namun beruntung mereka masih hidup, saya mengetahuinya dari berita. Dan ketika saya diberitahu tentang hal itu dan saya melihat bahwa itu adalah wilayah saya hanya terkejut, kata warga Lilia, seorang mahasiswa psikologi berusia 19 tahun. Berdiri di luar blok gedung tingginya yang rusak parah. Saya sangat-sangat beruntung karena saya tidak ada di rumah saat itu. Tambahnya, setelah memutuskan untuk tinggal bersama pacarnya, semuanya dibom, ujarnya lagi. Hal ini juga dikatakan Nina, seorang pensiunan sedang melihat kerusakan pada flatnya di lantai dasar di sebuah blok era Uni Soviet. Sama seperti Lilia, ia tidak ada di rumah saat misil menyerang. Pintu bagian dalam dan pintu depan ditiup masuk. Dinding partisi bagian dalam telah merusak. Tidak ada satu jendela pun yang tersisa, katanya. Sementara itu Minggu malam, seorang blogger pro-Putin, Vladlen Tatarsky, dilaporkan tewas setelah kafe yang didatanginya meledak. Awalnya ia dilaporkan menerima bungkusan hadiah di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Cyber Front Z. Tatarsky merupakan blogger militer terkemuka Rusia dan pendukung serangan ke Ukraina. Dalam kejadian ledakan, 24 orang yang dilaporkan terluka. Pembela kuat serangan militer di Ukraina tewas akibat serangan bom di sebuah kafe. Kata para penyelidik Rusia kembali melancarkan serangan di sebuah gedung apartemen di Dnipro, Ukraina. Sedikitnya 40 warga sipil tewas dalam peristiwa itu. Kru penyelamat masih mencari korban yang selamat di reruntuhan. Gubernur daerah Dnipro Petrovsk, Valentin Resnisenko, mengatakan di media sosial bahwa serangan itu telah melukai 75 orang dan nasib 35 lainnya tidak diketahui. Serangan rudal itu terjadi Jumat. Angkatan Udara Ukraina mengatakan serangan rudal itu menggunakan rudal Kh-22 yang diluncurkan dari wilayah Kursk, Rusia. Pejabat militer mengatakan pasukan Ukraina menembak jatuh 21 dari total 33 rudal yang ditembakkan Rusia hari itu. Tetapi Ukraina tidak memiliki sistem yang mampu mencegat Kh-22. Pasukan Rusia telah berulang kali menyerang sasaran rakyat sipil setelah menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu. Meski begitu, Rusia telah berulang kali membantah melakukan hal itu. Kami tidak menyerang bangunan tempat tinggal atau infrastruktur sosial, tetapi menyerang sasaran militer, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dilansir dari VOA News pada Jumat. Peskov mengatakan apa yang terjadi di Dnipro disebabkan oleh pertahanan udara Ukraina. Rusia menegaskan tidak menyerang warga sipil. Reaksi Zelensky, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan terima kasih atas dukungan dari seluruh dunia setelah serangan itu. Ia mengapresiasi dukungan negara lain untuk bersatu melawan teror. Sangat penting bahwa semua orang normal bersatu dalam menanggapi teror, ujarnya. Kejahatan sangat peka terhadap kepengejutan. Kata Zelensky, kejahatan selalu mengingat mereka yang takut atau mencoba menawar dengannya, dan ketika datang setelah Anda, tidak akan ada yang melindungi Anda, katanya.
Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Darat AS yang merupakan pasukan elit Amerika Serikat siap memasuki Ukraina jika perang Rusia-Ukraina meningkat atau serangan terhadap negara anggota NATO. Hal ini dilansir dari laporan CBS News yang mengutip staf komando divisi tersebut. Kami siap mempertahankan setiap inci tanah NATO, kata Wakil Komandan Divisi Brigadir Jenderal John Lubas. Komandan Tim Tempur Brigade Kedua, Kolonel Edwin Mataides, mencatat bahwa pasukannya yang dikerahkan ke Rumania telah mengamati dengan cermat pasukan Rusia. Secara keseluruhan, sekitar 4.700 tentara dari Pangkalan Udara 101 di Fort Campbell, Kentucky, telah dikerahkan untuk memperkuat sayap timur NATO.